Mau nyanyi lagu Natal apa, Poni? Oh, Nah, dia lahir, mainkan. iya. Mau nyanyi lagu Natal apa siap-siap? Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia mati bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia mati untuk kami, dia mati untuk kami, dia mati bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh yes, dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Sekarang giliran Ruth mau menyanyi lagu apa? Iya, Pak Ben, lagu apa? Semua harus lagu Natal. Tadi sudah fix, tapi sekarang Pak Ben mau di dusun yang kecil. Itu bukan lagu Natal. Natal dulu Natal itu sudah kecil. Cuman ini cerita. Iya, iya kita nyanyi. Di dusun yang kecil, di situ rumahku, lama sudah ku tinggalkan, aku rindu. Tahun-tahun telah
selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat yang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan
mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau diterima. Untuk memberi lahir, untuk memberi hidup baru, hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Hai siarkan, hai siarkan di bukit dan di mana juga. Hai siarkan lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di bukit dan di mana juga. Hai siarkan lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, hai siarkan di bukit dan di mana jua. Hai siarkan lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira mendengar. Hai siarkan di bukit dan di mana jua. Hai siarkan lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sampai menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di bukit dan di mana jua. Hai siarkan lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Ya, mari kita nyanyi kembali. Musim akan selalu berganti. Sebentar lagi sudah mau berlalu. Iya. Musim akan selalu berganti, Kasih Tuhan tetap aman.
Kami terima kasih Bapa Surgawi yang sangat-sangat baik. Kasih setiamu kekal, tetap dan sempurna mengalir atas kami. Kami sungguh mengucap syukur anugerah-Mu di hari-hari ini Tuhan. Kami memperingati hari Natal, kelahiran Kristus. Bagi umat manusia, Engkau yang adalah Tuhan menjelma menjadi manusia, supaya Engkau boleh merasakan keberadaan manusia itu, dan Engkau akan menunjukkan jalan keselamatan di dalam-Mu, di dalam karya kuasa kasih-Mu atas umat manusia. Karena itu malam hari kami berdoa bagi mereka yang oh Tuhan Yesus, tergolong orang-orang yang harus diselamatkan oleh Engkau, khususnya orang-orang di bangsa ini Tuhan. Melalui momen Natal ini kami berdoa, biar Roh Kudus menjamah setiap mereka, jiwa-jiwa itu, sehingga pemahaman iman mereka terhadap Yesus Kristus, atau yang mereka sebut Isa Al-Masih itu, saja di dalam nama Tuhan Yesus. Karena siapa yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan mampu memahami dengan percaya dan iman Engkau sebagai Tuhan, akan mengalami keselamatan itu, akan mengalami kehidupan yang kekal itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, karena dengan hati orang percaya, dengan bibir mulut mereka mengaku mereka akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan semuanya di dalam tangan kekuatan Tuhan. Bahkan mereka-mereka yang masih di persimpangan jalan, mereka yang sudah mulai memahami Engkau sebagai Tuhan, tetapi karena keberadaan lingkungan yang mungkin tidak kondusif bagi mereka, untuk mereka announcement iman percaya mereka kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan mampukan dan sanggupkan mereka, untuk mereka boleh terbuka. Karena Engkau menyatakan siapa yang berani mengaku anak manusia, Yesus menjatuhkan anak-anak Tuhan dengan berbagai tipu daya dan semu daya mereka. Kami melepaskan berkat atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang kerap mencibir umat-Mu sebagai kaum kafir dan lain sebagainya, kami bisa melepaskan kasih dan pengampunan. Berkat Tuhan menjadi bagian setiap mereka, karena mereka salah persepsi dan belum memahami yang hakiki daripada karya Yesus Kristus Juru Selamat itu. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Bahkan mereka yang tergolong orang-orang yang merancangkan perbuatan yang tidak baik bagi komunitas anak-anak Tuhan, bagi gereja Tuhan, dengan berbagai teror, dengan berbagai hal-hal yang skenariokan Tuhan, bahkan kepada hamba-hamba-Mu sekalipun, kepada pengkhotbah-pengkhotbah yang mungkin dikenal secara populer Tuhan, baik itu gembala, baik itu orang-orang yang dikenal karena Kristus Yesus yang mereka wartakan. Tuhan, kami serahkan semua mereka dalam tangan Tuhan, biar mereka dijamah oleh Tuhan, karena Engkau dapat mengubahkan hati Saulus itu menjadi Paulus. Mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka lebih radikal lagi dalam mengasihi Tuhan dan melayani Engkau. Kami juga terus berdoa bagi mereka kaum murtadin Tuhan, orang-orang yang tadinya membelakangi Engkau, tapi mereka sudah menerima Engkau dengan segala konsekuensi yang ada. Bapa, Engkau menopang dan menolong mereka, kuatkan mereka, biar dalam momentum Natal mereka semakin dikuatkan iman percaya mereka, kemampuan mereka untuk berjalan bersama dengan Engkau, walaupun harga yang mahal harus dibayar di dalam kehidupan mereka, penolakan Tuhan dari keluarga, dari komunitas atau apapun, begitu banyak dari mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan komunitas murtadin yang ada gerejanya Tuhan, yang juga merayakan Natal, dan mereka begitu militan di dalam beribadah Tuhan di masa-masa pandemi ini. Engkau memberkati dan menolong juga mereka Tuhan, dengan hamba-hamba Tuhan yang juga begitu all out mengasihi Engkau dari latar belakang mereka. Bapa, kasih karunia Tuhan nyata atas mereka. Terima kasih Bapa, kami sudah serahkan semuanya kepadamu. Bahkan kami menyerahkan juga Tuhan platform media sosial yang sering sekali mewartakan karya kasih Tuhan melalui kesaksian anak-anak Tuhan,
atau orang-orang yang tadinya belum mengenal Engkau, dan kemudian mereka boleh mengenal Engkau dari berbagai channel YouTube yang ada Tuhan, IG yang ada, atau apapun Tuhan. Biar benar-benar ini boleh menjadi terang dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak orang yang terakses dan boleh mendengar itu Tuhan. Oh, karena kami tahu Tuhan Yesus, ini masa di mana Engkau memperkenalkan dirimu dan karya keselamatanmu melalui Tuhan Yesus. Teknologi yang begitu canggih di penghujung zaman ini Tuhan, segala sesuatu Engkau izinkan terjadi dan dimungkinkan terjadi, sehingga Injil Kerajaan itu, bahkan kesaksian yang powerful itu, bahkan puji-pujian yang luar biasa itu boleh menembus dinding-dinding rumah orang, dapat menembus dinding kamar yang terpencil sekalipun dari orang-orang yang bertanya-tanya tentang jalan keselamatan, dan mereka boleh mengakses itu dan boleh mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus juga memberkati pelayanan-pelayanan ibadah online yang diadakan hari-hari ini Bapa, di momen Natal bahkan menjelang tahun baru, biar semuanya boleh berjalan dengan baik, termasuk pelayanan online kami di tempat ini, biar benar-benar dapat menjangkau banyak jiwa, khususnya jemaat Tuhan yang tergembalakan dalam pelayanan ini dimanapun mereka berada. Apapun keberadaan mereka Tuhan, Engkau menjamah dan melawat, biar ini boleh menjadi bagian dari karya kasih Tuhan yang menyatukan kami di dalam setiap pelayanan doa ibadah yang ada Bapa, bahkan dalam perayaan-perayaan Natal seperti ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkat-Mu atas umat Allah dalam GBI Kerabat dalam T3, jemaat Tuhan yang kekasih dimanapun mereka berada, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Engkau sudah menjamah dan menolong, menguatkan, menghibur Tuhan yang lemah, bahkan menyembuhkan yang sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Baik itu Pak Marpaung Tuhan, baik itu Tuhan juga Ibu Nina, Engkau terus menjamah, baik itu Tuhan Ida Sitorus Tuhan, Engkau terus menjamah, Ibu Manurung yang tidak enak badan Tuhan, dan rekan-rekan lain yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu, tapi mereka begitu mengasihi Engkau, dan mereka ada dalam bagian pelayanan di tempat ini. Dimanapun dan bagaimanapun keberadaan mereka, kasih karunia Tuhan lebih dari sempurna, cukup untuk menopang setiap anak-anak Tuhan, mereka yang berusaha berkarya Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau menolong, jadikan segala sesuatu berhasil, beruntung dalam segala keadaan yang sangat amat baik. Mereka yang bekerja di marketplace di hari-hari ini Bapa, Engkaulah yang menjadi andalan dalam segala perkara dan keadaan Tuhan, yang menutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah, sehingga waktu bekerja Tuhan ada di tempat-tempat yang harus mereka berada di sana, tidak ada kontaminasi daripada virus jahanam ini. Dalam nama Yesus semua terproteksi sempurna, tidak ada corona, tidak ada Tuhan bahkan virus-virus lain, virus-virus yang bermutasi itu yang mengancam dunia, tidak ada dalam nama Yesus. Dalam setiap anak-anak Tuhan semuanya terproteksi sempurna dalam kasih karunia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan bahkan anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan juga yang usia sekolah, yang sedang libur juga Tuhan, beri kekuatan bagi mereka, untuk mereka senantiasa terpelihara sempurna dalam kasih karunia-Mu. Tidak ada yang menjadi lemah, tidak ada yang menjadi tawar hati, tapi semuanya bersemangat di dalam Engkau Tuhan. Memberkati pemimpin yang ada, Ibu Dora Pak Budi sebagai gembala, anugerah kasih setiap Tuhan tetap membungkus mereka Tuhan dalam karya kasih-Mu. Pak Budi menjadi pergumulan kehidupan mereka, Engkau jadi jawaban yang sempurna, karena Engkau Allah yang begitu mengasihi keluarga ini, anak, mantu dan cucu yang ada, baik yang ada di Jakarta, baik ada di Bali atau di Amerika Tuhan, semuanya dalam proteksi Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami sudah serahkan bahkan tempat tinggal di sini, baik 2D, nomor 7, nomor 5 Tuhan, semuanya dalam divine protection Tuhan. Tidak ada kuasa-kuasa sakit, penyakit Tuhan, wabah atau apapun, bahkan orang-orang jahat, segala hal yang buruk kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Termasuk dalam setiap rumah anak-anak Tuhan, ada kuasa darah Yesus Kristus di jenang pintu, ada mezbah, pujian sembahyang terus dinaikkan di hadapan Tuhan, ada hadirat Allah yang melampaui apapun dalam keberadaan pribadi
pribadi anak-anak Tuhan, domba gembalaanmu dalam pelayanan di tempat ini. Terima kasih, kami sudah serahkan setiap agenda-agenda pelayanan yang ada di penghujung tahun, bahkan di awal tahun, dan semuanya tetap ada dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan, dalam setiap jadwal ibadah secara online, bahkan mungkin offline di waktu-waktu ke depan. Kami sudah serahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami mengucap syukur, berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus. Oh, say, in the highest, let our King be lifted up. Oh, say, Hosanna in the highest. Sungguh kami mengucap syukur Bapa, kalau pada malam hari ini Tuhan kembali Engkau kumpulkan kami di tempat ini. Kami percaya Engkau sedang mengurapi kami Tuhan. Engkau sedang melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Seperti 5 darah yang bijaksana itu Tuhan. Mereka memiliki pelita dan mereka juga memiliki minyak Tuhan. Biarlah di hari-hari terakhir ini Tuhan, Engkau mempersiapkan setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, untuk tetap duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk tetap doa, pujian, penyembahan, dan memperkatakan firman-Mu setiap hari, sehingga iman kami bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami ada Tuhan di 2D di tempat ini Tuhan, dari bulan Desember sampai bulan Desember akhir ini Tuhan, kami boleh tetap ada Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, itu bukan karena keperkasaan kami, tapi karena Roh-Mu yang kudus Tuhan, yang memberikan kami kekuatan. Seperti Tuhan yang Kau katakan di dalam Yesaya 40 ayat 31 itu Tuhan, bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru seperti burung Raja Wali itu Tuhan. Dengan kekuatan sayapnya dia berlari tidak menjadi lesu, bahkan dia berjalan tidak menjadi lelah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kami yang ada pada malam hari ini, baik kami yang ada di tempat ini Tuhan, maupun kami yang ada di online Facebook. Mari Engkau urapi kami Tuhan, mari Engkau lawat setiap keluarga kami lepas keluarga. Kami tahu Tuhan, penderitaan yang kami alami saat ini Tuhan tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang Kau akan nyatakan Tuhan di tahun 2021 Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego itu Tuhan, dia katakan kepada Raja Nebukadnezar, dia tahu bahwa Tuhan sanggup menolong, tapi seandainya pun Tuhan tidak menolong, dia tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertai. Allah yang
Immanuel itu Tuhan, dan dia dimasukkan di dalam perapian yang menyala-nyala 7 kali Tuhan. Tapi kami percaya ada Tuhan di dalam api perapian itu Tuhan. Demikian pula kami yang ada pada malam hari ini Tuhan. Mungkin kami mengalami situasi ekonomi kami yang sulit. Mungkin kami saat ini Tuhan mengalami sakit penyakit yang sudah ke dokter dan bahkan tidak disembuhkan. Kami percaya kami tetap bersyukur kepada Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap berharap kepada Tuhan, kami tetap menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, karena di luar Yesus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Dalam beberapa hari ini Tuhan, kami akan mengakhiri tahun 2020 ini Tuhan, dan masuk di tahun yang baru. Kami percaya Tuhan Yesus, Yeremia katakan, oh bahwa masa depan kami penuh dengan pengharapan, damai sejahtera yang Tuhan siapkan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami serahkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang ada di online Facebook pada malam hari ini. Kami terus Tuhan percayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami terus meletakkan seluruh persoalan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Seperti Kau katakan di dalam Matius 15 ayat 30-31 itu, orang buta, orang tuli, orang lumpuh, dan penyakit-penyakit lainnya diletakkan di bawah kaki Tuhan, dan semuanya disembuhkan. Demikian juga kami pada malam hari Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi persoalan hidup kami percaya Yesus adalah jawaban kami. Yesus adalah satu-satunya penolong kami. Engkau tidak pernah tertidur, Engkau tidak pernah terlelap Tuhan. Ada tiang awan, ada tiang api. Engkau menjaga kami terhadap segala kecelakaan Tuhan. Engkau menjaga nyawa kami, Engkau menjaga keluar masuk kami dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Kami terus berdoa Tuhan Yesus bagi saudara-saudara kami yang sakit. Oh, karena COVID Tuhan, mungkin mereka masih ada di rumah-rumah sakit Tuhan. Mari Tuhan malam hari ini Engkau datangi mereka. Mari malam hari ini Engkau kunjungi mereka. Kami percaya firman dalam 1 Petrus 2:24 bahwa kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka, memulihkan mereka Tuhan. Ketika mereka menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus, maka mereka akan disembuhkan. Dan kami percaya Tuhan, saudara-saudara sepupu kami yang ada di bangsa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Suku Kedar Nebayo Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu, seperti janji-Mu Tuhan dalam Yesaya 60 ayat 7 itu Tuhan, bahwa domba kami Kedar Nebayo, mereka akan datang ke rumah Tuhan. Mereka juga akan datang menyemarakan rumah Tuhan. Biar di hari-hari terakhir ini Tuhan, mari Engkau jamah mereka, mari Engkau lawat mereka, mari Engkau datang kunjungi mereka satu persatu. Mungkin saat ini mereka ada di masjid-masjid, mungkin saat ini Tuhan mereka ada di rumah-rumah untuk berdoa. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau membuka mata rohani mereka, seperti Engkau katakan di Lukas 24 ayat 45 itu Tuhan, Engkau membuka pikiran mereka, mereka boleh mengenal Engkau Tuhan. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup itu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemulihan ekonomi bangsa kami. Kami juga mendengar Tuhan bahwa akan ada Tuhan Yesus, oh kerjasama antara Israel Indonesia Tuhan, dengan adanya Menteri Agama yang baru ini Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan agar ada jalinan kerjasama yang baik sesuai dengan penggenapan firman dalam Kejadian 12, di Mazmur 122 juga Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Yerusalem, kami berdoa buat umat pilihan-Mu Tuhan. Ketika kami melepaskan Shalom itu Tuhan, maka Shalom itu juga akan turun atas bangsa kami Indonesia. Dan kami percaya Indonesia akan pulih, Indonesia akan bangkit, Indonesia Tuhan akan mengalami lawatan Tuhan yang belum pernah kami dengar, yang belum pernah kami lihat Tuhan. Engkau akan nyatakan sesuatu yang besar atas bangsa kami Indonesia. Kami sangat merindukan lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Ribuan jiwa-jiwa, jutaan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami yang tidak tahu kanan dan kiri Tuhan Yesus, mari Engkau jamah mereka satu persatu. Inilah waktunya Tuhan Engkau melawat bangsa kami. Setiap lutut akan bertekuk lutut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kami percaya hujan pertobatan itu terjadi, hujan keselamatan itu terjadi. Engkau pakai Tuhan gereja Tuhan yang ada di bangsa kami lewat wadah Tuhan Yesus,
persekutuan gereja-gereja Indonesia. Demikian juga KWI Tuhan Yesus. Inilah waktunya untuk kami terus bergandengan tangan. Inilah waktunya untuk kami tetap hidup rukun bersama. Tembok-tembok denominasi yang selama ini memisahkan kami satu dengan yang lain, sekat-sekat yang memisahkan kami satu dengan yang lain, saat ini terbuka di dalam nama Yesus. Lewat doa pujian penyembahan kami percaya Tuhan Yesus, sesuai dengan firman-Mu dalam Yohanes 4:22-23 itu Tuhan, bahwa penyembah-penyembah yang benar itu Tuhan akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya ketika kami masuk Tuhan di dalam doa pujian penyembahan, maka persatuan tubuh Kristus itu Tuhan terjadi, kesatuan unity itu terjadi, seperti juga Engkau katakan dalam Yohanes 17 ayat 21-23 Tuhan Yesus, bahwa inilah waktunya Tuhan gereja Tuhan bersatu. Inilah waktunya gereja Tuhan bergandengan tangan. Inilah waktunya pendoa sahabat bergandengan tangan. Dengan adanya wadah corona ini Tuhan, kami mulai saling bergandengan tangan. Kami mulai saling mendoakan, seperti Engkau katakan dalam Yakobus 5 ayat 16 itu Tuhan Yesus, Elia manusia biasa, sama seperti kami ketika mereka sungguh-sungguh berdoa, maka doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Kalau kami saling mengaku dosa, kami saling mengampuni Tuhan. Kami tidak melihat denominasi kami tidak melihat mereka gereja kami satu dengan yang lain, tapi kami boleh melihat Bapa yang baik itu, seperti anak yang terhilang itu datang kepada Bapa, dan Bapa yang baik itu datang menjemputnya. Demikian juga kami gereja Tuhan yang ada pada akhir zaman ini. Mari bersatu, mari bergandengan tangan, mari gereja Tuhan bangkit untuk menjadi terang bagi bangsa kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Kopang Soy sampai Sangir Tuhan, kami akan melihat pertobatan jiwa-jiwa itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Para pemuka-pemuka agama datang kepada Tuhan, para Tuhan Yesus, orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan, mulai dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, Gubernur, Menteri Tuhan, sampai ke tingkat yang terbawah Tuhan. Mari Tuhan, setiap kali mereka melakukan program, apapun yang mereka lakukan Tuhan, mereka datang kepada Tuhan, mereka berdoa, mereka mencari Tuhan, sehingga jawaban itu Tuhan, sesuai dengan firman dalam Yeremia 33 ayat 3 itu, ketika kami berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kami. Hal-hal yang belum kami ketahui, hal-hal yang belum kami pahami, Engkau akan nyatakan itu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terus Tuhan, Engkau berkati Bapak Presiden kami Jokowi Tuhan, bersama dengan Wakil Presidennya, seperti Kores yang Kau katakan dalam Yesaya 45 itu Tuhan. Tembok-tembok itu Tuhan, Engkau terbuka, pintu-pintu itu terbuka di dalam nama Yesus. Engkau mengurapi Presiden kami Jokowi Tuhan, dari ujung rambut sampai telapak kakinya Tuhan, sehingga dia boleh melihat kemuliaan Tuhan, sehingga dia boleh melihat terang Tuhan, dia boleh melihat Raja di atas segala raja itu Tuhan, adalah Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri tahun 2020 ini Tuhan, dan masuk di tahun 2021, mari Tuhan pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami Tuhan, pulihkan gereja Tuhan yang ada di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Mulai bangkit gereja-gereja Tuhan, baik gereja yang ada di kota-kota besar, baik gereja-gereja yang ada di pelosok-pelosok, di pedalaman-pedalaman terpencil, sehingga suku-suku Tuhan yang belum pernah mengalami lawatan Tuhan, mulai dibukakan mata rohani mereka. Ada penginjil-penginjil yang masuk di sana Tuhan. Ada begitu banyak suku-suku Tuhan yang belum mengenal akan Engkau Tuhan. Dan inilah waktunya Tuhan, Engkau genapkan firman-Mu di dalam Matius 24 ayat 14 itu Tuhan, bahwa Injil Kerajaan Sorga harus disampaikan ke seluruh dunia, baru tibalah kesudahannya. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan, kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di Camp David Resort Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati saudara-saudara kami yang ada di Cianjur, Jawa Barat Tuhan. Dari tempat ini kami terus berdoa buat Camp David Resort. Kalau Engkau sudah taruh api Tuhan di sana Tuhan, seperti Engkau katakan di dalam Imamat 6 ayat 13 itu Tuhan, biar api itu terus menyala di Camp David Resort Tuhan. Kami percaya di tahun yang baru nanti Tuhan, kami akan kembali Tuhan masuk di dalam doa pujian penyembahan kami.
berdoa, memuji, menyembah Tuhan, bahkan berpuasa Tuhan, sampai lawatan Tuhan terjadi atas Cianjur, lawatan Tuhan terjadi atas Jawa Barat Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, mengikat orang-orang kuat yang ada di Jawa Barat, mengikat orang-orang kuat yang ada Tuhan Yesus, di Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Firman-Mu mengatakan apa yang kami ikat di bumi ini akan terikat di sorga, apa yang kami lepaskan di bumi ini juga akan terlepas di sorga. Kami ikat orang kuat yang ada di bangsa kami, kami hancurkan roh-roh radikal Tuhan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lumpuhkan kekuatan mereka, kami hancurkan dan kami buang ke dalam tubir laut yang paling dalam, dan kami lepaskan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menguasai bumi Indonesia Tuhan, sehingga Indonesia penuh dengan keselamatan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, Indonesia Tuhan penuh dengan lawatan Tuhan. Kalau satu negara Tuhan pernah Engkau lawat Wales Tuhan Yesus, dan inilah waktunya Indonesia Tuhan mengalami lawatan Tuhan. Kalau di Lukas 7 ayat, Tuhan Yesus, di kota Nain itu Tuhan pernah lawatan Tuhan terjadi. Dan kami juga ingatkan Tuhan, inilah waktunya Tuhan Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Memulai tahun yang baru nanti Tuhan Yesus, kegerakan rohani terjadi atas Indonesia Tuhan. 5 Tuhan jabatan Tuhan yang ada Tuhan di gereja Tuhan bangkit, baik itu nabi-nabi, baik itu rasul-rasul, baik itu penginjil-penginjil, baik itu gembala-gembala, baik itu guru-guru Tuhan, baik itu pendoa-pendoa sapaan. Engkau bangkitkan di akhir tahun 2020 dan masuk di 2021 ini Tuhan. Kami akan melihat kegerakan rohani terjadi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Seperti Kau katakan dalam Habakuk 2 ayat 11 itu, bahwa bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar lautan. Dan inilah waktunya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup dan kami rindu Tuhan. Orang-orang garis keras Tuhan yang ada di bangsa kami, mungkin mereka masih ada Tuhan di kota-kota besar Tuhan, dengan kekuatan-kekuatan yang mereka miliki Tuhan. Kami hancurkan, kami lunturkan setiap kekuatan-kekuatan mereka, sehingga mereka bertobat dan mereka datang kepada Tuhan. Seperti Kau katakan Tuhan dalam Kisah Rasul 16 itu Tuhan Yesus, ketika Paulus dan Silas masuk di kota Filipi, ada roh tenun seorang ibu perempuan di sana Tuhan, dan Engkau ikat roh tenun itu Tuhan, sehingga Tuhan kota Filipi dilawat oleh Tuhan. Dan kami percaya kota Jakarta di mana kami ada saat ini Tuhan, sesuai dengan firman dalam Yeremia 29 ayat 7, usahakan kesejahteraan kota di mana Engkau aku buang, karena kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu juga. Dan kami memberkati kota Jakarta, mulai dari Gubernur Anies Baswedan bersama dengan wakilnya Tuhan, wali kota yang ada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga mereka terus mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan mereka. Yeremia 17 ayat 7 terjadi, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan kota Jakarta ke dalam tangan-Mu. Jabodetabek Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak ada orang kuat, tidak ada orang-orang radikal di kota ini Tuhan, tidak ada hal yang buruk terjadi di kota ini Tuhan. Kami merindukan Indonesia, Jakarta damai, Jakarta aman, Jakarta sejahtera, Jakarta makmur, Jakarta aman dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami aman dalam tangan Tuhan, dan kami sudah serahkan kota ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang berdaulat atas kota ini Tuhan. Tidak ada kejahatan yang terjadi di kota ini Tuhan, tidak ada hal yang buruk terjadi di kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai kami masuk di tahun 2021 Tuhan, kami melihat semuanya baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kalau ada kesalahan kami, kalau ada dosa-dosa yang diperbuat oleh bangsa kami Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa, Engkau ampuni bangsa kami, seperti Kau katakan dalam 2 Tawarik itu Tuhan Yesus 7 ayat 14, umat-Mu yang atasnya berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka Tuhan akan mengampuni dosa mereka, bahkan Tuhan akan memulihkan negeri ini. Dan kami percaya ketika kami lepaskan pengampunan itu Tuhan, Engkau ampuni bangsa kami, Engkau ampuni Bapak Presiden kami sampai ke aparat yang terendah Tuhan Yesus. Dan Engkau akan ampuni, Engkau akan sucikan, Engkau akan kuduskan, seperti Kau katakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 itu Tuhan.
Kami mengaku dosa kami, maka Engkau adalah setia dan adil. Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Dan kami percaya dengan kuasa darah Tuhan Yesus, maka Engkau akan mengampuni bangsa kami. Engkau akan mengampuni kota kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya Jesus. Terima kasih Bapak. Haleluya Jesus. Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalu berilah berkat-Mu. Kami mau berseru kepadamu Yesus. Tuhan, kami bawa kepadamu Tuhan saudara kami Pak Alex Rumokoi Tuhan, dan juga Tuhan Ibu Sui Tuhan. Dalam nama Yesus Kau jamah mereka, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Irsa dan Abraham juga Tuhan, Cikiok dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka Tuhan, sembuhkan Tuhan. Covid tidak ada dalam tubuh mereka, keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan berikan kesembuhan, tidak ada demam dalam nama Yesus. Sembuhkan Pak Alex, sembuhkan Tuhan Sui, sembuhkan Tuhan Irsa dan Abraham Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih untuk Cikiok yang sudah negatif dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus Engkau menguatkan mereka, terus Engkau menguatkan imunnya dalam nama Yesus, sehingga Pak Alex dan Sui dan Irsa dan Abraham juga Cikiok mereka bisa pulang ke rumah dengan sehat dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh yeah. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat Yvonne Tuhan Yesus. Oh Tuhan Kasuondo Tuhan, biarlah Tuhan, oh Tuhan Yesus Engkau Tuhan memberikan kepadanya Tuhan donor darah A itu untuk mencukupi Tuhan AB-nya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan dalam nama Yesus, tolong Tuhan dalam nama Yesus, sembuhkan Pak Suandro Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan dalam nama Yesus, suami dari Yvonne dalam nama Yesus. Asuando Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah terus, jamah sehingga HB-nya naik Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus Tuhan darah Tuhan Yesus, golongan A yang cukup Tuhan, sehingga dia bisa dikembalikan sehat lagi dalam nama Yesus. Sembuhkan papanya Yvonne juga dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka sekeluarga dalam nama Tuhan Yesus. Bawa Pak Geret juga kepadamu Tuhan, Geret Sarah Tuhan, jamah dan sembuhkan dia Tuhan, kuatkan dia sehingga dia bisa pulang kembali sehat, tidak ada Covid itu mengganggu dia lagi dalam nama Yesus. Sembuhkan pernapasannya, jamah dalam nama Tuhan Yesus, imunnya bertambah kuat dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Lana di Amerika Tuhan, LA, jamah Lana, sembuhkan dia Tuhan dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, biar semuanya bisa ada rasa Tuhan Yesus, bisa berbau ciumannya Tuhan, dia bisa kembali ciumannya dan rasanya dipulihkan dalam nama Yesus. Tenggorokannya Tuhan terus jamah terus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Paulus Sudiarto Tuhan, aku juga jamah sehingga Tuhan Yesus dia bisa pulih kembali. Kaki tangannya Tuhan Yesus kembali bergerak dengan baik. Oh, dipulihkan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus, oh Jesus. Jesus, begitu banyak yang mengalami penderitaan COVID Tuhan. Bapak Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah hamba-hamba, Engkau jamah mereka, Engkau jamah anak-anakmu Tuhan. Sembuhkan mereka Tuhan sehingga mereka bisa kembali Tuhan Yesus. Oh, bergayung
perkawinan Tuhan. Bapak, Kau memberkati keluarga ini Tuhan, terus bahagia, sehat, diberkati berlimpah Tuhan. Anak-anak mereka Tuhan juga Tuhan, anak-anak yang manis dan baik Tuhan. Bapak berkati Tuhan Yesus. Oh, terus berikan mereka Tuhan kekuatan, hubungan yang manis satu dengan lain terus Tuhan. Engkau kuatkan mereka Tuhan dan berkati Tuhan. Sampai Maranatha Engkau datang, mereka tetap Tuhan mengalami sukacita, semangat Tuhan, bergembira dan keluarga yang bahagia Tuhan. Terima kasih, berkati, sehatkan dan lindungi mereka Tuhan. Selalu bahagia dan bersukacita Tuhan. Pekerjaan semua diberkati sehingga memampukan keluarga ini terus dapat Tuhan Yesus menopang Tuhan di masa-masa ini Tuhan. Engkau terus kuatkan dan berkati mereka. Oh, hubungan suami istri terus dibahagiakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu mengalir Tuhan. Berkat Tuhan Yesus sendiri Tuhan, yang mati di kayu salib menanggung semua Tuhan. Oh, masalah-masalah manusia juga mengalir pada mereka, dan kekuatan Roh Kudus itu Tuhan juga memberkati keluarga ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, suami istri yang ada di Facebook online ini Tuhan, Engkau pulihkan suami istri Tuhan. Berkati Tuhan Yesus hubungan manis kembali Tuhan. Dan juga Tuhan orang tua dan anak dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Anak dan orang tua juga dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah cinta kasih yang tulus itu terus mengalir Tuhan. Mengalir orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Pulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Natal ini membawa damai, Natal membawa sukacita dalam keluarga. Dipulihkan semua keluarga-keluarga. Oh, semua yang ada di online ini dipulihkan semua keluarganya. Berkati usaha mereka, berkati iman mereka, berkati Tuhan sehingga Tuhan masuk di tahun 2021. Ada suatu Tuhan yang luar biasa, ada suatu yang dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya berkat-Mu Tuhan Allah akan turun ke atas anak-anak-Mu yang setia beribadah bersama dalam online ini Tuhan. Dan kami yang ada dan seluruh jemaat, seluruh pengerja, semua tim berdoa, tim kami yang selalu ikut berdoa bersama. Tuhan berkati Tuhan. Bahkan rencana Pak Ben untuk ke Jogja besok Tuhan, Engkau sertai Tuhan dia, sehingga keluarganya mengalami liburan yang indah Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan pada mereka, dan mereka bisa kembali ke Jakarta dengan sehat Tuhan, dan mengalami sukacita berkat Tuhan. Dan juga kami bawa nyonya Tuhan yang akan juga berlibur Tuhan. Oh Tuhan, Engkau tolong perjalanan Tuhan darat sampai kembali dengan selamat dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, dan bisa kembali dengan selamat Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan. Oh Bapa, Engkau lebih tahu Tuhan rencana Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang akan mengambil liburan kemana saja. Tuhan lindungi juga Tuhan. Engkau tolong anaknya Foni Fendi Tuhan. Oh Engkau terus menolong dia sehingga dia bisa jalan keluar nanti hari Senin Tuhan. Dia tetap dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Kemana dia naik pesawat atau Tuhan Yesus dalam kendaraan Tuhan, di darat, di laut, di udara, semua Engkau akan lindungi dia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, dalam pekerjaannya Tuhan memberkati dan melindunginya Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, Bapa kami berdoa juga buat Bowo yang akan pulang besok Tuhan. Engkau sertai dia perjalanannya sehingga dia tiba dengan selamat di Jakarta, tidak kurang suatu apapun, dan dia bisa bersukacita Tuhan. Terima kasih bergabung kembali Tuhan bersama-sama di dalam ibadah-ibadah bersama. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua Tuhan kami yang ada di sini Tuhan juga ke dalam tangan-Mu, memberkati Sami Carter Tuhan. Oh Tuhan, Abel Kathleen Tuhan Yesus, Foni Tuhan Yesus, dan juga Ruth Tuhan, Pak Ben Tuhan, dan semua kami Tuhan. Oh Bapa, semua yang ada Tuhan,
mereka sekeluarga, di rumah-rumah mereka juga keluarga dijaga, dilindungi, diberkati, tidak pernah kekurangan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Mari kami angkat tangan kami kepada Tuhan. Bapa, ini kami Tuhan, mereka yang ada di online Facebook Tuhan, kalau ada beban doa mereka Tuhan jawab Tuhan. Kami terus berdoa Ida Sitorus disembuhkan Tuhan, tidak ada gangguan di dalam Tuhan Yesus, paru-parunya makan makanan dia bisa makan dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita terbuka, tenggorokannya bisa Tuhan menelan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terus mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Kalau ada anak-anakmu Tuhan yang meminta doa Tuhan, Bapa, mari Tuhan Engkau jawab Tuhan. Kau jawab doa mereka, Kau jawab permohonan mereka. Inilah kerinduan kami supaya semua umat-Mu diberkati, ada kasih mula-mula Tuhan, dan ada Tuhan Yesus kerinduan yang luar biasa Tuhan, dan Engkau Tuhan intim dengan kami Tuhan. Berkati Tuhan semua doa-doa mereka, Engkau jawab, tidak ada yang tidak Kau jawab Tuhan. Keperluan keuangan, kesehatan Tuhan, bahkan nama baik, bahkan semua yang mereka perlukan perlindungan-Mu Tuhan, bahkan semua keuangan yang dibutuhkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Mereka yang membutuhkan keluarga yang dipulihkan diberkati. Kami berdoa buat mereka yang membutuhkan pembayaran listrik, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Pembayaran uang sekolah anak-anak mereka, Tuhan Engkau tolong Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa membayar uang sekolah anak mereka juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kebutuhan-kebutuhan lainnya biarlah Tuhan yang lebih tahu. Bahkan perusahaan-perusahaan mereka membutuhkan keuangan, menopang Tuhan Yesus untuk renovasi dan untuk semua yang mereka perlukan, supaya perusahaan itu bisa maju dan bisa dimulai. Maka Tuhan Engkau memberkatinya Tuhan, memberkati semua anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau sudah menjawab doa kami, dan kami Tuhan Yesus siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, oh Tuhan, Pak Sami Tuhan dalam menyampaikan Tuhan renungan malam ini. Terima kasih Bapa, kami siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, haleluya. Kita mau lihat kebenaran firman Tuhan yang sederhana di dalam Lukas pasal yang kedua, masih tentang kelahiran Tuhan Yesus, karena ini momen Natal. Kita mulai ayat yang ke-8, saudaraku. Ada satu hal yang mungkin sudah sama-sama kita ketahui, keberadaan waktu Yesus lahir. Ada penampakan di langit, dan ini juga menjadi nuansa yang terus menerus mewarnai momen Natal, saudaraku ya. Saya baca bagi Anda ayat 8 Lukas pasal yang kedua. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lambin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah," katanya. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Sampai di situ, saudaraku yang kekasih. Jadi saya katakan tadi ada satu nuansa yang
terus-menerus mewarnai momen Natal. Yaitu kalau kita baca di sini di ayat yang ke-13 dan 14, dan tiba-tiba tampil bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Jadi ada puji-pujian yang luar biasa kepada Tuhan. Itu yang menjadi ciri khas atau mewarnai dengan luar biasa kelahiran Kristus Yesus. Bahkan kalau kita mundur ke pasal yang pertama, waktu malaikat datang kepada Maria untuk menyampaikan bahwa Maria mendapat perkenanan Tuhan, akan dipakai kandungannya, hidupnya untuk melahirkan Sang Penebus, Sang Immanuel itu. Output yang kemudian muncul dari Maria, kalau kita baca di pasal yang pertama ayat 46, itu perikopnya saja sudah nyanyian pujian Maria. Jadi apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, itu kemudian Maria terima, dan output yang pertama keluar, tentu tidak langsung dia hamil. Kita tidak tahu bagaimana prosesnya. Yang pasti yang pertama keluar dari hidup Maria adalah puji-pujian kepada Allah. Ada nyanyian, bahkan dikatakan nyanyian pujian Maria. Satu perikop di sana tentang pujian Maria, dia mengucap syukur, dia menyatakan sesuatu yang menjadi buah pertemuannya dengan malaikat Gabriel. Waktu dia dikasih tugas mulia dari sorga, keluar puji-pujian kepada Tuhan. Bahkan saudaraku, kalau kita melihat juga waktu malaikat juga mengunjungi Zakaria untuk kemudian Elizabeth bisa hamil, kalau kita lihat di ayat 67 pasal yang pertama juga ada nyanyian pujian Zakaria. Jadi yang keluar dari dalam hati, dalam hubungan kasih mereka dengan Tuhan, karena karya Tuhan yang luar biasa, mujizat Tuhan yang luar biasa, adalah puji-pujian, adalah nyanyian yang mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau sampai hari-hari ini di Natal begitu banyak puji-pujian, bahkan kita setiap malam memuji Tuhan, Tuhan akan pakai puji-pujian ini menjadi sarana penginjilan yang luar biasa. Tadi sebelum kesini saya ada sempat lihat podcast ya, atau pembicaraan dari satu TV online, TV rohani tentunya, diwawancarai Pak Kris Manusama. Kita tahu dia sangat concern dengan pujian penyembahan, dan dikatakan apa yang menjadi kerinduan atau dambaan yang paling dalam dari Pak Kris. Kemudian dia katakan bahwa dia rindu bahwa hari-hari ini orang sudah, saya nggak tahu ya kebenarannya, dia katakan sudah cukup jenuh dengan mendengar firman Tuhan atau dengan pengajaran, sebab kadang-kadang pengajaran dengan kehidupan yang mengajar itu tidak berjalan berbanding lurus, saudaraku. Banyak orang-orang yang bisa mengajar tapi tidak bisa kemudian melakukan itu mungkin pemikiran manusia. Tapi yang indah yang saya garis bawahi, dia katakan bahwa dia rindu menginjil melalui puji-pujian. Karena puji-pujian ini semua manusia itu ya punya sense untuk senang dengan musik, dengan lagu, dengan nyanyian dan kerinduan. Dan saya percaya ini juga tentu kerinduan setiap kita. Tuhan pakai puji-pujian itu menjadi sarana penginjilan. Jadi bukan sekedar khotbah atau pengajaran, tapi lewat puji-pujian. Karena puji-pujian ini begitu indah dan begitu menyentuh orang-orang yang mendengar, asal tentu diciptakan dari hubungan intim dengan Tuhan, dari hubungan kasih dengan Tuhan, sehingga ini benar-benar menjadi jawaban yang indah dari sesuatu yang Tuhan inginkan terjadi atas umat Tuhan. Banyak kesaksian orang yang bertobat karena dengar puji-pujian yang bernas, puji-pujian yang ada isi kebenaran dan diurapi oleh Roh Kudus. Bahkan kalau saya lihat juga puji-pujian itu, lagu itu long life, yaitu menembus zaman dan waktu. Kalau kita melihat lagu-lagu hymns, siapa yang tidak tahu lagu Amazing Grace, itu lagu tercipta dari orang yang tadinya bobrok, kemudian apa yang dialami dia tuangkan di dalam lagu, notasi, dan itu menembus masa, menembus zaman sampai hari ini. Belum lagu
It is well with my soul dan lain sebagainya. Dan dari wawancara tadi ada hal yang menarik. Ada satu lagu Pak Kris Manusama yang itu juga sudah sempat nyanyi, lagu lama itu, lagu kasih ya. Bapakku kerap berkata. Jadi lagu ini lagu diciptakan oleh Pak Kris Manusama, dan itu saya sangat wow, karena kemudian dia menceritakan latar belakang lagu ini adalah lagu diminta oleh produser untuk direkam penyanyi yang sekuler, jadi lagu dunia begitu. Dan yang nyanyinya itu Lydia dan Imaniar. Kita tahu kan Ibu Lydia Nur Said sekarang sudah jadi penginjil yang luar biasa. Tapi pada waktu itu dia belum mengenal Tuhan. Dan waktu dikasih lagu ini, mereka nyanyi saja. Jadi papanya itu saya kelana sortir lagu, kok lagu begini aku, tapi kok bapakku kerap berkata. Jadi dimaksudkan mungkin bapaknya Lydia ini yang berkata harus saling mengasihi. Jadi setelah itu mereka boleh rekam lagu itu, dan mereka rekam lagu itu meledak luar biasa 80-an. Dan kemudian waktu ada Ibu Lydia ketemu Pak Kris, dikatakan, Pak Kris, itu kan dari Korintus 13 tentang kasih. Loh, kok kamu tahu? Iya teman-teman, mereka dengar lagu itu kan lagu dari Alkitab yang sudah terlanjur nyanyi dan sudah meledak. Tapi kemudian katanya lagu itu yang kemudian mengentar sampai Ibu Lydia Nur Said bisa mengenal Tuhan dan bisa menjadi penginjil yang luar biasa. Jadi ada power di dalam puji-pujian yang luar biasa, saudaraku. Jadi lagu itu yang benar-benar menjadi sesuatu yang indah, saudara. Dan saya percaya setiap kita pun mengalami hal-hal yang dahsyat zaman Tuhan lewat lagu-lagu pujian, lewat lagu-lagu yang mungkin ada yang lagu-lagu hymns, lagu-lagu lama, tapi mungkin banyak juga hari ini yang mengalami lawatan Tuhan melalui lagu-lagu Kristen kontemporer yang hari-hari ini bahkan menembus semua dinding denominasi. Orang Katolik menyanyi, orang Ortodoks menyanyi, orang karismatik menyanyi, orang Protestan menyanyi, semua lagu itu dia mempersatukan. Dan saya percaya ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa di penghujung zaman ini untuk boleh menyatukan gereja Tuhan. Mungkin secara teologi ya, secara penafsiran Alkitab kita mungkin berbeda, cara pendekatan dalam liturgi ibadah mungkin berbeda, tapi satu yang sama. Kadang-kadang kita memang memuji, melakukan puji-pujian yang bernafaskan kebenaran. Karena ini juga kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Mungkin ayat yang sudah kita kenal, ayat yang terakhir dalam Mazmur 22. Ayat berapa? Ayat yang keempat. Semua tahu, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kalau kita melihat 3 ayat di atasnya, perikop dari Mazmur 22, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Jadi pemazmur menyatakan, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam tapi tidak juga aku tenang. Padahal ini kan satu ungkapan, sesungguhnya itu engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian. Tetapi mungkin pemazmur tidak mengalami sesuatu yang luar biasa saat mungkin dia beribadah atau saat dia memuji, tetapi Tuhan tetap ada di atas puji-pujian umatnya. Mungkin hubungan, kembali lagi kepada hubungan yang indah. Dan ini yang membedakan puji-pujian dunia dan puji-pujian yang bernafaskan kebenaran firman Tuhan. Ada hubungan, saudaraku, hubungan yang dalam, yang intim dengan Tuhan. Tercipta lagu-lagu. Makanya kalau kita tahu pencipta lagu, kayak mungkin semua tahu juga Ibu Dora, beberapa lagu yang tercipta, selalu beliau katakan di saat berdoa, di saat worship, di saat penyembahan, jadi hubungan yang indah. Dan saya percaya setiap kita pun menjadi kandidat yang luar biasa untuk melahirkan lagu-lagu dari hubungan intim, hubungan kasih dengan Tuhan. Dan ini boleh menjadi sesuatu yang indah, memberkati orang-orang, dan boleh menjadi gaya hidup atau nafas kehidupan kita hari-hari ini di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah.
Kita datang pada Tuhan berdoa, ambil alat musik sederhana, kita menyembah Tuhan. Saya percaya ada kekuatan baru yang melimpah atas kehidupan setiap kita. Puji Tuhan. Jadi jangan berhenti memuji Tuhan, karena nuansa Natal waktu Tuhan datang, sejak bertemu dengan Maria sampai kelahiran, selalu ada nuansa puji-pujian, nyanyian kepada Tuhan. Amin. Iya, kita nyanyi pujian kasih. Bapakku kerap berkata, bila kau hidup mengasihi sesama. Lagu ini mungkin juga tepat untuk kita nyanyikan di penghujung tahun, karena ada satu ungkapan, bila kau tutup buku nanti seperti pohon lebat buahnya. Bapakku kerap berkata, bila kau hidup mengasihi sesama, suatu saat engkau akan dapat bahagia yang sejati. Bila engkau menanam duri, tak mungkin kau menuai anggur. Apa yang kau jadi sekarang mestinya hikmat Tuhan. Kasih itu Panjang kasih itu lemah lembut, tidak sombong, tidak sombong. Kasih tidak megahkan diri, namun kasih itu suci. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Hari-hari lembaran usia, hari-hari lembaran usia, harus kau tulis dengan perilaku yang benar. Bila engkau tutup buku nanti, amin, seperti pohon lebat buahnya. Kasih itu panjang sabar, kasih itu panjang sabar, murah hati, murah hati. Kasih itu lemah lembut, tidak sombong, tidak sombong. Kasih tidak megahkan diri, namun kasih itu suci. Dunia ini akan lenyap, namun kasih
Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, diberikannya kepada kita. Pada siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan dihukum, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu Kak, Pak Ben kan? Betul. Iya, Pak Ben mungkin mau nambah apa? Ya. Ya, sudah. Ibu Poni mungkin mau. Tadi pagi saya pas baca Alkitab di Matius tuh, Matius 1, saya ada sesuatu gitu. Enggak sih. Tadi waktu saya pagi pembacaan Alkitabnya saya pas di Matius 2, waktu orang Majus datang kepada Raja Herodes. Matius 2 ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat 4, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat 6, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit semua pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Ayat 7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Saya pikir ini ayat 5 dibilang mereka berkata kepadanya. Jadi mereka itu ahli-ahli Taurat dan imam itu yang ngasih tahu gitu loh, yang ngasih tahu bahwa Mesias itu lahirnya di situ. Tapi cuma sekedar ngasih tahu karena mereka tahu, tapi mereka tidak datang pada Tuhan. Mereka tahu, mereka itu dibilang imam, mereka itu dibilang ahli Taurat, dan mereka tahu pasti di situ tempatnya. Kenapa mereka tahu pasti tempatnya di situ, tapi mereka tidak datang, cuma ngomong doang gitu. Kita tahu juga Tuhan Yesus itu Tuhan. Kita tahu juga KTP kita Kristen. Tapi ayo kita lebih mendekat pada Tuhan. Jangan cuma kita tahu, oh iya Yesus itu Tuhan, karena iblis pun tahu gitu. Udah gitu aja. Iya, tadi saya kesini saya diingatkan Tuhan itu di dalam Matius. Itu enggak? Ya. Mike. Pakai mic. Ya. Itu ya. Ya, salam teman-teman di Facebook. Itu kalian. Itu ya. Iya. Iya, salam. Saya diingatkan Tuhan tentang 5 negara yang bijaksana dan 5 negara yang bodoh. Yes, haleluya. Ya, suaranya agak keras. Ya, puji Tuhan. Saya baca ayat yang keempat dikatakan, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saya ibaratkan kalau saya naik mobil, ya saya punya mobil, anggaplah itu pelita. Tapi kalau tidak punya bensin, itu mobil itu tidak akan jalan, saudaraku. Jadi Tuhan katakan bahwa kita harus berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Bisa aja malam ini dia datang, bisa juga besok, bisa juga waktu kita dipanggil Tuhan. Itu sebenarnya Tuhan sudah datang buat kita. Saya coba ingatkan buat saudara-saudara kita semua, dan saya juga ya seperti firman itu kan pedang bermata dua. Kalau kita baca di dalam Ibrani kan 4:12 bahwa firman itu seperti pedang bermata dua, dia menusuk amat dalam, memisahkan jiwa, roh, pertimbangan pikiran, sumsum dan tulang kita. Dan saya percaya firman itu di hari-hari ini, saya puji Tuhan, inilah waktunya. Dengan adanya corona ini sebenarnya lebih banyak waktu kita untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan.
seperti 5 anak darah yang bijaksana. Mereka punya pelita, tapi mereka juga punya minyak. Minyak di sini berbicara tentang Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, kalau saudara baca di dalam Yohanes 14 ayat 26, dikatakan bahwa Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus, dia akan mengajar saudara dan saya. Dia akan mengingatkan kepada saudara dan saya hal-hal yang akan datang. Dan kita bersyukur Roh Kudus itu ada ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Ya, saya bersyukur dengan adanya Ibu Dora bikin doa setiap hari. Ya, kalau saya tidak ada di tempat ini, saya ada di rumah. Saya terus ikuti dengan ajaran doa, pujian, penyembahan. Tadi Pak Semi juga bilang di dalam Yohanes Mazmur 22 ayat 4 bahwa Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian. Dan saya percaya ini loh waktunya bagi kita untuk terus meningkatkan doa, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Iya. Kalau kita baca sebenarnya cuma 5-10 pasal itu sebenarnya cuma 1 jam. Sebenarnya kita punya waktu untuk kita menyelesaikan 10 pasal. Dan jelas firman Tuhan katakan di 2 Timotius 3 ayat 16, di situ dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran. Nah, masalah minyak ini saudaraku ini penting sekali. Seperti 5 anak darah bijaksana. Orang-orang sudah tunggu, Pak. Mungkin kita bertanya-tanya, mana kapan Tuhan datang? Mungkin sebentar lagi selesai tahun 2020, kok Tuhan tidak datang? Tapi saya percaya ketika kita mempersiapkan hati kita dengan doa, pujian, dengan penyembahan kita, dengan terus kita bergaul karib dengan Tuhan, saya percaya Roh Kudus itu ada dalam setiap pribadi lepas pribadi, di dalam setiap kehidupan kita. Mari saudaraku, selain kita punya pelita, kita punya ibadah, kita punya firman Tuhan, kita harus juga punya Roh Kudus. Ya, kalau kita hanya baca firman, tapi kalau kita tidak punya Roh Kudus, kita seperti ahli Taurat. Demikian juga kalau Roh Kudus terus, tapi tidak ada firman Tuhan, ya kita bisa kayak paranormal. Jadi harus balance. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 149 ayat 7 juga di situ dikatakan, biarlah pujian pengagungan Allah ada di dalam mulutmu dan pedang bermata dua. Ini seimbang saudaraku. Antara doa, pujian, firman itu harus ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak tahu kapan ini firman Tuhan suatu saat akan diangkat. Itu jelas Amos 8 ayat 11 sampai 14. Di situ dikatakan haus dan lapar bukan soal makan dan minum, tapi soal mendengarkan firman Tuhan. Kita cari nanti di Papua sudah tidak ada Alkitab di sana. Kita cari di Manado, di Bunaken sana tidak ada. Sebab sudah diangkat. Sudah diangkat di laut sana tidak ada lagi. Tapi firman Tuhan katakan kalau saudara saat ini mulai baca firman Tuhan, maka Yeremia 31 ayat 33 di situ jelas dikatakan ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan tulis itu firman di dalam hati kita. Dia tulis juga di akal budi kita. Sehingga ya kalau tidak ada Alkitab ya firman sudah menjadi satu dengan kita. Amin saudaraku. Jadi mari saudaraku, tingkatkan waktu-waktu saudara dengan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan dia akan datang. Saya katakan dia datang seperti pencuri. Tiba-tiba dia datang saudara. Dan saya bersyukur kalau saudara dan saya bisa berjaga-jaga. Seperti pada malam hari ini kita bisa berjaga-jaga. Dan ketika Tuhan datang, kita seperti 5 anak darah yang bijaksana itu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, banyak yang kita dapat dari sharing-sharing ketiga hamba Tuhan ini. Mungkin seperti yang Doakan. Saya. iya. Puji Tuhan, perut masih malu. Nah, saya mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak Anda ya, saya tadi diingatkan ini, jadi saya cuma ajak Anda baca aja, tidak gitu. Filipi 2. Ya, kita baca Filipi 2. Biasa saya suka mengajak Anda baca ayat. Ya, Filipi 2 dari ayat 1 kita baca bersama.
nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan ini ya. Iya, tidak menganggap, ya, dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi di mana kita ada, kita bisa menyesuaikan diri, tapi bukan untuk berbuat dosa, tapi untuk merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, tidak merasa diri kita hebat. Nah, ini adalah Yesus yang turun ke dunia menjadi baby yang kecil. Saya berpikir-pikir tadi bahwa coba kalau Anda nih sudah besar, tiba-tiba Anda tidak bisa gerak, tidak bisa bicara, terus tidak bisa mau mengambil sendiri, tidak bisa. Nah, Yesus yang luar biasa, bayangkan dia Allah yang merdeka, semua dia ciptakan. Tiba-tiba dia cuma jadi baby, tiba-tiba dia nggak bisa ngambil sendiri botol susu, dia tiba-tiba bergerak diikat kain lampin. Ya, kita tahu baby kan dibungkus ya. Dan saya dari berapa hari saya selalu merenungkan bagaimana kesusahannya Tuhan ya. Ya, saya rasa kalau dia mati di kayu salib langsung mati, tidak. Tapi kalau terus berbulan-bulan nggak gerak, berbulan-bulan nggak bisa baby yang, maksudnya kalau memang baby baru lahir dan dia memang nggak bisa apa-apa. Nah, kalau ini Tuhan, maksudnya kalau ini Tuhan yang memerintah, yang mengatur dunia, yang punya surga, terus tiba-tiba harus menjadi bayi kecil. Nah, itulah yang saya renung-renungkan. Ya, saya lihat mama saya dapat stroke aja dia marahnya bukan main ya. Marah kalau anak-anak mau cari nggak ada, nggak di situ dia ngomel, dia marah. Iya, nah, dan bisa-bisa orang tua itu kan suka bisa mungkin dulu gue besar sekarang lu ya, orang-orang tua kan suka begitu kan. Nah, jadi saya suka saya merenungkan bagaimana Yesus yang menderita. Maka sebab itu kemarin saya buka ayat Ibrani 2 yang malam Natal. Iya, malam Natal yang dimana Yesus harus menyempurnakan. Tuhan Allah memberikan Yesus untuk menyempurnakan melalui penderitaan. Saya pikir bukan hanya kayu salib, menderita itu sejak dari baby itu. Jadi coba berapa bulan di kandungan, mungkin orang nggak lihat, ya udahlah dia ada di surga, dia pura-pura aja bikin di sini ada nanti hari lebih besar, dan namanya dulu belum ada alat yang bisa itu kan, jadi USG. Jadi mungkin ya udah itu Tuhan masih kontrol dunia, masih bisa. Tapi waktu sudah di dunia lahir dan kemudian dia di kain lapin, terus kemudian dibungkus kain lapin, dan kemudian dia tergoyang-goyang di perut mamanya, dan kemudian dia rasanya, wah, saya pikir-pikir ini mah
lebih menderita kali. Yang biasa memerintah tiba-tiba nggak memerintah. Ini seperti orang yang kaya tiba-tiba bangkrut, ya kan? Tiba-tiba nggak memerintah, tiba-tiba habis semua dia punya, dan dia tidak bisa apa kalau dia buat salah, tidak bisa, ya. Kalau dia maksudnya dia mau melakukan apa-apa tidak bisa, dan suka orang tua nyalain, nggak boleh yang ini, nggak boleh ini, ya kan? Nah, jadi saya ingin bilang bahwa ayat ini coba saya teruskan. Nah, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap, jadi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu. Jadi hal kerendahan hati ini harus selalu ada pada kita, tidak merasa kesetaraan kita. Iya, walaupun kita mungkin, ya ini ada orang kaya loh, ada orang ini loh, ya nggak usah kasih itu mati nggak balik, iya kan? Nggak ada arti itu semuanya, ngapain? Makan juga cuma berapa, iya kan? Kalau udah kenyang mau makan juga nggak bisa, iya kan? Mau makan paling enak juga kalau dia lagi sukanya cuma makan gado-gado, yang enak pun ditaruh nggak mau, iya kan? Jadi ingat baik-baik, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Wah, gue ini orang hebat, wah gue ini kan orang kaya, wah gue ini orang yang terpandang, gue harus. Ya, saya suka bilang Tuhan izinkan ini supaya orang semua tahu diri, rendah hati. Tuhan Yesus selalu kasih ingat Natalan bahwa dia jadi manusia biasa dan jadi sangat sederhana. Siapakah kita ini? Kalau dulu kita anak-anak kecil, orang tua kita kasih baju baru tiap hari. Kalau Natal 5 hari dia bikin baju baru. Tidak. Sekarang mau baju bekas, saya pakai baju bekas dikasih orang kemarin. Dan orang itu saya fotoin, nih bajumu yang bekas kasih saya pakai, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Orang malah senang kan, ya kan? Karena kita sudah nggak masalah. Mari kita mengenal Tuhan bukan sebagai orang yang sombong, bukan sebagai orang yang merasa masa gua nggak dihargai, masa gua apa? Dia lupakan itu semua. Tetapi seperti Yesus, walaupun dalam rupa Allah, artinya dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, jangan kaku loh, ya kan? Terus ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sama dengan manusia, tetapi lebih hina dari manusia karena dia lahir di kandang binatang dan dia tidak diterima di mana-mana, bahkan di tempat makanan binatang itu palungan dia ditaruh di situ, ya. Jadi kita lihat ini mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia dan dimulai dari baby yang gak berdaya. Terus ayat, dan dalam keadaan sebagai manusia dia turun ke dunia di kandang Betlehem, ia kandang binatang, ia telah merendahkan dirinya dan taat. Dari itu terus dia taat, disuruh apa saja taat. Sampai dia taat, bukan sampai sukses, bukan taat sampai melihat dia udah taat gitu, kok dia menderita, kok dia miskin. Nah, inilah Tuhan Yesus. Orang bilang kalau sudah taat, sudah rasanya begitu, pasti lu mesti jadi kaya tuh, lu mesti jadi hebat orang. Tapi ternyata Yesus bilang merendahkan diri, taat sampai mati, artinya mengalami penderitaan, tapi tidak berani ia melawan, tidak berani menolak, tidak berani membela diri, tidak berani ia untuk bilang saya nggak mau, tapi terus merendahkan diri, taat, ngikutin apa yang disuruh Tuhan, apa yang disuruh Bapa di surga. Ia sampai penderitaan itu terlalu berat pun akhirnya dia melepaskan nyawa karena itu disuruh Bapaknya dan dia harus rela. Ia rela. Kalau kita kan, wah, mana masa mau pergi di virus corona, ya kan? Nggak bisa dong, ya kan? Nggak bisa. Masa orang mau Natalan di sana, ya corona, ya COVID, jangan aja.
dari surga yang mewah, yang luar biasa, kudus, yang dirindukan semua orang untuk masuk surga. Dia turun ke dunia, dan kandang Betlehem yang punya banyak virus, tapi dia taat. Maksudnya dia tahu dia taat sampai mati, bukan taat sampai kaya, taat dilindungi. Kan kalau taat dilindungi kan senang, ya kan? Berarti dikawal, dilindungi. Kalau kita maunya taat dilindungi kan? Maka kalau ada orang yang pendeta-pendeta yang meninggal tapi kena corona, terus mereka bilang, masa dia pendeta pengurapan kok mati? Iya kan? Nah, Yesus, apakah Yesus dengan pendeta pengurapan itu, iya, maksudnya Yesus ini rasanya orang pendeta urapan itu lebih hebat? Tidak kan? Yesus pun mati. Tetap di masa itu pun dia mati. Jadi jangan terlalu mengata-ngatai nama Tuhan yang mengalami corona itu. Bahkan mereka yang pernah meninggal itu, yang sudah meninggal. Karena kan kalau saya melihat, wah, pendeta yang di dekat sini, ya, Maria punya pendeta. Iya, meninggal. Padahal saya sampai udah berdoa, terus saya sampai pikir, udah kayak baca, oh sudah sehat katanya. Jadi, ya kalau udah sehat saya nggak doa, ternyata besoknya meninggal. Apakah dia dosa? Anda perhatikan, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati. Jadi bukan berarti juga kita harus mati-mati aja dengan corona, tentu nggak mau dong, ya kan? Karena corona bukan Tuhan, ya kan? Corona bukan Tuhan. Nah, tetapi Tuhan memberikan anaknya dan lahir di kandang Betlehem, mati di kayu salib. Bukan ini penderitaan yang paling memalukan dari lahir sampai mati, iya kan? Dari lahir di kandang binatang, mati, telanjang di kayu salib, penuh dengan darah, dan sebagai orang-orang yang dianggap berdosa kan di kayu salib. Nah, jadi kalau orang yang ikut Tuhan terus belum kaya-kaya, banyak orang hina kan? Masa ikuti berdoa, lu lihat nih sama gua nih keluar langsung jadi kaya kan? Ya, langsung punya ini. Saya pikir nggak ngerti firman kan? Iya kan? Maka kita perlu untuk rendah hati. Iya, karena kalau kita ngomongin, sedangkan Yesus direncanakan Bapa itu, iya, taat sampai mati, bukan taat sampai jadi kaya raya. Nah, bahkan sampai mati di kayu salib. Terus ya. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itulah sebabnya. Jadi dalam penderitaan kita bukan karena dosa. Ingat, bukan karena dosa. Kalau dosa ya memang harus menderita lah kan. Iya, tetapi karena ketaatan kita pada Tuhan Yesus, bukan pada manusia, pada Tuhan, iya kan? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Saya sangat rasa luar biasa kalau Anda memperhatikan. Dari kemarin saya khotbah tentang nama itu. Iya, nama Yesus, nama yang menebus dosa. Namai dia Yesus. Matius 1 ayat 23 ya. Namai dia Yesus. Jadi nama yang diberikan Yesus, karena dia yang akan menebus dosa manusia. Dan mereka akan memanggil dia dengan nama Immanuel, Allah beserta kita. Nah, supaya dalam nama Yesus, dia tidak tulis Immanuel, Yesus bertekuk lutut segala apa yang di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Jadi kalau kita mengerti nama Yesus ini, pemberian dari surga, ini nama yang menebus kita, dan nama inilah yang diberikan kepada kita supaya kita diselamatkan. Makanya kalau ada bahaya, Anda bilang dalam nama Yesus, orang bisa terpelanting gara-gara Anda sebut nama Yesus.
Maka sebab itu nama ini luar biasa. Kalau mereka memanggil dia Immanuel, itu artinya orang sekeliling bilang Allah beserta dia. Artinya karena Anda dalam sikap hidup Anda, orang melihat integritas, orang melihat kesungguhan, orang lihat iman, orang lihat begitu luar biasa ketaatannya, dan begitu luar biasa sehingga karunia, mujizat, tanda heran terjadi menyertai karena ketaatannya, kan? Terus menyertai sehingga orang bilang, wah, Immanuel, Allah beserta. Allah ini beserta dia, ya. Nanti saya akan lanjutkan di besok, ya. Jadi ini saya hanya tekankan sampai ke nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Itu berbicara maut. Terus plus dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, puji Tuhan. Ini sudah, ya. Ya, jadi itu nanti kita akan lanjutkan besok. Karena saya percaya, saudara, bahwa kita harus pelajari nama Yesus itu yang tidak hanya biasa saja, tetapi Dia berikan itu bagi kita. Nanti kita akan baca-baca lagi, karena ibadah kita tiap hari, jadi kita bisa sharing ini, bisa baca, ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita pada Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa, Engkau terlalu dahsyat bagi kami. Namamu menyelamatkan, namamu menebus dosa, namamu mengampuni kami, namamu melindungi, dan nama itu Kau berikan kepada kami, Tuhan. Sehingga Engkau berkata di dalam Yohanes, selama ini Kau tidak berdoa, Kau belum berdoa memakai nama, tetapi sekarang Kau harus berdoa di dalam nama Yesus. Maka apa yang Kau doakan, Tuhan akan memberikan kepadamu. Terima kasih untuk nama yang berharga, nama yang luar biasa, nama yang dimuliakan di seluruh bumi ini. Dan nama itulah yang kami, Tuhan, kami rayakan ulang tahun-Mu, Tuhan. Karena nama Yesus yang diberikan. Dan itulah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Oh, Allah yang menjadi manusia, yang tinggal dan hidup bersama-sama dengan kami. Bahkan sekarang Kau tinggal di dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami terima semua berkat Tuhan dan umat-Mu yang akan pulang. Bahkan mereka dengan selamat di rumah masing-masing, Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Jaga dengan pasukan malaikat-Mu, Tuhan. Dan mereka bisa tiba di rumah dengan selamat, beristirahat dengan keluarga yang bahagia. Dan Tuhan, sewaktu tidur semua kami yang ada, Tuhan, yang ada di Facebook juga, Tuhan berikan kami, Tuhan, dapat Tuhan melihat dalam mimpi-mimpi yang indah, Tuhan, tentang Engkau dan kerajaan-Mu, Tuhan. Dan Tuhan, suatu mimpi yang mulia, Tuhan, Kau berikan kepada kami, Tuhan. Dan Bapa, Engkau juga mengembalikan metabolisme tubuh kami, dipulihkan sehat dalam nama Tuhan Yesus. Imun kami dikuatkan, iman kami bertambah besar. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Kami terima semua berkat, mujizat, pertolongan Tuhan, dan semua kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Kasih Tuhan yang luar biasa mengalir atas kami semua. Dan COVID cepat berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Dan vaksin yang terbaik yang tidak berdampak negatif itu diberikan kepada bangsa kami Indonesia, Tuhan, dan seluruh dunia mendapatkan yang terbaik. Dan doa anak-anak-Mu, Tuhan percepat jawabnya.
Kami terima semua mujizat ini, kami terima semua berkat ini, kami terima semua janji Allah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jangan lupa besok ibadah kita jam 10, ya, ibadah hari Minggu tetap ibadah Natal jam 10 dan ibadah Natal lagi jam 8 malam. Setiap hari selama bulan Desember kami adakan ibadah dengan nyanyi-nyanyi lagu Natal supaya Anda merasa oh Desember udah selesai kok nyanyinya kurang. Nah, kita akan menyanyi lagu-lagu Natal terus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.